Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang gelombang. Hari ini kita akan membahas tentang besaran-besaran gelombang. Nah, kemarin kan udah tahu ya, definisi gelombang itu apa? Getaran yang merambat nih, misalnya ibu punya sebuah tali yang panjang ya. Nah, kemudian tali ini kita getarkan nih, kemudian akan menghasilkan sebuah gelombang ya. Nah, kemudian tali ini kita kasih titik-titik yuk. Ada titik A, B, C. Nah, udah kita kasih titik nih dari A sampai M ya. Nah, dulu kan di SMP nih dulu, teman-teman pasti udah tahu kan satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang dari gambar ini ada berapa gelombang ya? Coba kita hitung yuk. Ada 1, 2, dan 3. Ayo coba lagi. Ada 1, 2, 3. Berarti ada berapa? Ada 3 gelombang ya. Nah, sekarang kita kenalin nih besaran-besaran yang ada di gelombang ada apa aja. Yang pertama, yaitu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi atau lambangnya itu F kecil ya. Frekuensi itu apa sih, Bu? Frekuensi itu banyaknya gelombang tiap waktu, atau kita tulis nih persamaannya F sama dengan banyaknya gelombang per waktu. F sama dengan N per T. Nah, satuan frekuensi ini Hertz ya. Biasanya ditulisnya itu Hz. Nah, frekuensi ini ya, pada gelombang yang merambat ini nilai frekuensinya itu selalu tetap ya. Nilai frekuensinya itu tetap. Nah, lanjut yuk. Setelah frekuensi ada temennya nih apa? Ada yang namanya periode atau dilambangin dengan T besar. Nah, periode itu apa sih, Bu? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu buah gelombang, atau T itu sama dengan T per N. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang ya. Nah, satuan dari periode ini apa? Satuan dari periode itu sekon, atau bisa kita tulis S ya, S kecil. Nah, lanjut Bu. Yang ketiga ada yang namanya panjang gelombang. Kita tulis di sini aja ya. Ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini lambangnya adalah lambda. Bikinnya itu seperti ini nih. Lambda. Tuh ya, bacanya itu lambda. Nah, panjang gelombang ini biasanya nggak langsung diketahui dalam soal nih. Nggak seru kan kalau misalnya langsung dibilang sebuah tali yang digetarkan panjang gelombangnya 5 meter. Enggak, biasanya nggak langsung kayak gitu. Nah, si pembuat soal itu mendefinisikannya macam-macam nih. Yang pertama itu dibilang panjang gelombang itu jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang. Nah, kita lihat nih, ini titik A nih, kemudian ini titik I ya. Kita gambarin dulu, boleh ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambarnya ini, dari A ke I ada berapa gelombang? Ada 2 ya. Ada 1, kemudian 2 gelombang. Misalnya panjang dari A ke I ini 20 meter. Berarti lambdanya berapa tuh? Ayo berapa? Berarti ada 10 meter ya lambdanya. Nah, yaitu dari 20 meter dibagi 2 gelombang. Bukan 20 meter. Kalau 20 meter tadi mah untuk 2 gelombang. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua itu, si pembuat soal itu juga nyebut panjang gelombang itu dengan jarak dua puncak
berdekatan. Nah, kita lihat yuk di sini ya puncaknya ada apa aja? Ada puncak B, puncak F, ada juga puncak J ya. Nah, kemudian jarak dua puncak yang berdekatan itu yang mana? Berarti kalau dari B itu sampai F ya. Begitu juga kalau dari F berarti sampai J. Itulah jarak dua puncak berdekatan. Nah, lanjut Bu, lanjut. Nah, yang ketiga disebut juga panjang gelombang itu jarak dua lembah berdekatan. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Lembah itu ada apa aja? Ada D, ada H, kemudian ada L. Nah, jarak dua lembah yang berdekatan itu yang mana, Bu? Berarti bisa dari D sampai H atau dari H sampai L. Kita gambarin yuk. Ini aja ya. Dari H sampai L. Nah, itulah jarak dua lembah berdekatan. Nah, lanjut yuk. Yang keempat, itu panjang gelombang disebut juga jarak dua titik yang sefase. Maksud dari sefase ini adalah kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang ya. Nah, di sini dari A ke E ini sefase. Kemudian dari A ke I juga sefase. Begitu juga dari A ke M juga sefase ya. Nah, berarti sefase itu dikatakan bisa satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, dan seterusnya. Kemudian kalau dari C, berarti sefasenya kemana? Ke G ya. C dan G itu sefase. Kemudian C dan K juga sefase. Begitu juga dengan B. B dan F itu sefase. B dan J juga sefase. Tapi yang dikatakan dengan satu panjang gelombang, jarak dua titik sefasenya juga yang berdekatan. Nah, tadi kan dikatakan ya, kalau dari A sampai I itu sefase, cuman ada berapa gelombang? Ada dua gelombang. Nah, berarti yang satu gelombang yang mana? Yang dari A ke E ya. Berarti dari A ke E itu satu sefase dan satu gelombang. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut besaran yang ketiga, keempat ya. Ada yang namanya cepat rambat. Cepat rambat atau dilambangin dengan V. Nah, rumus cepat rambat ini adalah V sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensinya. Atau tadi kan kita udah tahu nih, kalau F itu N per T kemudian T per N, berarti kita bisa tahu nih F itu bisa juga kita tulis sebagai 1 per T ya. Nah, berarti bisa juga nih V-nya itu kita ganti. F-nya jadi 1 per T, berarti V sama dengan lambda per T. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ada 4 besaran yang kita bahas hari ini. Ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat. Oh iya, satuan dari panjang gelombang ini adalah meter, kemudian cepat rambat ini satuannya adalah meter per sekon. Oke, biar lebih paham, kita coba contoh soal aja yuk. Kita coba contoh soalnya. Kita coba contoh soalnya. Di sini ada dua gabus A dan B terapung di permukaan air laut. Jadi terpisah sejauh 50 meter. Nah, jadi ada gabus A sama B terpisah sejauh 50 meter ya. Kemudian dengan frekuensi 3 Hz. Kita coba gambarin dulu yuk sebuah gelombang air laut. Kita gambarin dulu. Udah cukup segini aja. Nah,
Katanya gabus A itu ada di puncak. Gabus A itu ada di puncak di sini ya. Di puncak boleh kita taruh di sini gabus A. Kemudian gabus B itu ada di dasar. Di dasar itu kan bisa di sini, di sini ya. Banyak nih ya dasarnya. Tapi di sini ada catatan. Di antaranya terdapat 2 bukit. Jadi di antara A dan B itu ada 2 bukit. Berarti ada di mana nih gabus B? Nih, bukit pertama, ini bukit kedua. Berarti gabus B ada di dasar sebelah sini ya. Nah, kemudian keduanya itu terpisah sejauh 50 meter. Kita boleh nih garisin. Keduanya terpisah sejauh 50 meter. Kemudian yang ditanyainnya adalah cepat rambat gelombang air. Cepat rambat berarti adalah V. Tadi rumusnya apa? Lambda dikali F ya. Nah, di sini kita belum punya apa nih? Kita belum punya lambdanya ya. F-nya kan udah ada nih. Gimana cara cari lambda? Coba yuk. Nih, kita lihat dulu nih. Ada berapa gelombang yang terbentuk dari gambar ini? Biar gampang, bolehlah kita geser dulu nih. Boleh kita geser A-nya itu ke sini nih. Kita geser yuk. Berarti yang B-nya juga digeser nih. 1/4 gelombang digeser ke sini. Yuk, kita hitung ada berapa gelombang. Ada 1, 2, setengah. Berarti ada 2,5 lambda. Sama dengan panjangnya ini ya. Ada 50 meter. Sama dengan 50. Berarti lambdanya sama dengan 50 dibagi 2,5. Yaitu berapa? Ada berapa yo 50 dibagi 2,5? Ada 20. Ya, 20 meter ya. Berarti lambdanya ini 20 meter. Ini udah selesai belum? Belum, kan yang ditanya cepat rambat. Kita lanjut yuk. I sama dengan lambda dikali F. Lambdanya udah dapet nih, 20 meter. Kemudian F-nya juga udah diketahui di soal. 3 Hz. Berarti 20 dikali 3 itu 60. Satuannya apa? Meter per sekon. Nah, ada nggak? Ada. Nih ya, bisa dipahami ya? Contoh yang pertama. Masih bingung? Kita lanjut ke contoh yang kedua yuk. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada gelombang air laut menyebabkan permukaan air lautnya naik turun sebanyak 30 kali dalam waktu 1 menit. Jika jarak dua puncak yang berdekatan itu 5 meter, maka gelombang mencapai jarak 15 meter dalam waktu. Nah, di sini yang diketahuinya apa aja nih? Naik turun sebanyak 30 kali ini apanya? Ini adalah N-nya ya, banyaknya gelombangnya 30 kali. Kemudian dalam waktu 1 menit, T-nya itu 1 menit. Atau kalau kita ubah ke sekon berarti berapa? 60 sekon ya. 60 sekon. Nah, kemudian jarak dua puncak yang berdekatan. Nah, ini apa tadi? Jarak dua puncak yang berdekatan. Ini panjang gelombang ya. Atau kita tulis lambda. Udah baik nih, langsung dikasih tahu lambdanya. Lambdanya itu 5 meter. Yang ditanyakan itu waktu ketika gelombang itu mencapai jarak 15 meter. Jadi yang ditanyakan itu waktu ketika gelombang itu mencapai jarak 15 meter. Nah, sekarang apa nih yang harus kita cari duluan? Nah, kita udah punya N, kita juga punya T. Berarti kita bisa dapat apa nih? Bisa dapat F ya, frekuensi. Yaitu rumusnya N per T. N-nya ada 30, dibagi T-nya itu 60. Berarti berapa? 0,5 ya, atau setengah. 0,5 Hz. Lanjut, punya F. Terus kita juga punya lambda. Kita bisa dapat apa nih? Bisa dapat yang namanya V ya, cepat rambat, yaitu
lambda dikali F. Lambdanya itu 5, F-nya itu 0,5. Jadi berapa 5 dikali 0,5? 2,5 satuannya meter per sekon. Udah selesai belum, Bu? Belum. Nah, sekarang nih kita ingat-ingat rumus GLB. Rumus GLB itu apa? V sama dengan S per T ya. Kita punya V-nya nih. Terus kita juga punya S-nya yang ditanyakan T-nya. Jadi gimana? Kita masukin yuk angkanya. 2,5 sama dengan S-nya itu 15 per T. Berarti T-nya itu 15 dibagi 2,5. Berapa? 6. Satuannya sekon. Gimana? Bisa ya? Nih ada jawabannya yang C, 6 sekon. Kita lanjut contoh yang ketiga yuk, biar makin paham ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini gelombang tsunami terjadi di laut dalam. Nah, ada gelombang tsunami di laut dalam. Kemudian panjang gelombangnya 1 kilo nih di laut dalam ya. Kemudian pada saat tiba di pantai, petugas BMKG itu mencatat cepat rambat gelombangnya 72 km per jam dengan panjang gelombangnya 80 meter. Berarti ada dua nih panjang gelombangnya. Iya, tenang dulu. Nah, yang ditanyain cepat rambat gelombang tsunami ketika terbentuk. Nah, kita gambarin aja nih biar nggak bingung ya. Jadi ada tsunami nih di laut dalam nih ya. Kita gambarin. Nah, gelombang ini tuh nyampe nih di pantai. Dicatat oleh BMKG nih yang ada di pantai. Kita gambarin orang yang lagi duduk di pantai. Berarti di sini ada dua ya. Yang pertama ini adalah di laut dalam. Berarti yang kedua ini ada di pantai. Bisa kita lambangin ini keadaan 1, kemudian ini keadaan 2. Nah, yang diketahuinya apa nih? Panjang gelombangnya nih ketika di laut dalam 1 kilo. Berarti kita bisa tulis lambda 1 sama dengan 1 kilometer. Nah, kalau kita ubah ke meter berarti berapa? 1000 ya? 1000 meter. Terus apalagi yang diketahui? Cepat rambat gelombang ketika di pantai nih. Berarti bisa kita tulis V berapa? V2 ya. V2 itu 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon yuk. Berarti 72.000 dibagi 3.600. Berapa nih? Coret 72 36 berarti berapa? 20 ya. 20 meter per sekon. Lanjut. Panjang gelombangnya nih ketika di pantai. Berarti lambda 2-nya 80 meter. Yang ditanyain itu cepat rambat gelombang ketika tsunami ini terbentuk. Berarti ketika di laut dalam ya. Atau yang ditanyakan itu adalah V1-nya. Gimana nih Bu? Kita punya lambda 1, kita punya V2, kita punya lambda 2. Nah, yang tadi catatan di awal. Kita tahu kalau nilai frekuensi selama merambat itu tetap ya. Frekuensi selama merambat itu nilainya tetap. Berarti F1 nih, frekuensi ketika dia di laut dalam itu sama dengan frekuensi gelombang ketika dia ada di pantai. Nah, kita tahu nih dari rumus cepat rambat gelombang itu kan V sama dengan lambda dikali F. Berarti kalau kita cari F sama dengan, kita bisa tulis V dibagi lambda. Betul. Langsung nih kita masukin ke sini yuk. Berarti ini tuh V1 dibagi lambda 1 sama dengan V2 dibagi lambda 2. Kita masukin nih V1-nya yang dicari. Lambda 1-nya berapa? 1000. Kemudian V2-nya itu 20. Lambda 2-nya itu 80.
Kita sederhananya coret sama-sama dibagi 20. 1 ini 4, berarti 4V1 sama dengan 1000. Berarti V1-nya berapa? 1000 dibagi 4, 250 ya, meter per sekon. Ada nggak jawabannya? Ada nih yang D. Nah, gimana nih? Paham ya dari tadi materi tentang besaran-besaran gelombang ada apa aja? Ada frekuensi, periode, cepat lambat, sama panjang gelombang. Kemudian ada 3 contoh soalnya nih yang Ibu sajikan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.